Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita akan ngebahas contoh soal gerak vertikal ke atas. Nah, kita baca dulu soalnya. Perhatikan gambar. Sebuah bola tenis dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan 15 meter per sekon. Gunakan nilai gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat untuk menghitung A. Tinggi maksimum yang dicapai bola, B. Lama bola di udara, dan C. Selang waktu bola mencapai ketinggian 10 meter di atas tempat pelemparan. Nah, untuk ngerjain soal-soal fisika kayak gini akan lebih baiknya kalau kita itu menuliskan diketahui, kemudian ditanyanya apa. Nah, ini nih bakalan mempermudah kita buat ngerjain soalnya. Oke, kan di soal ini nggak ada gambarnya, jadi kita gambarin sendiri aja. Kita ilustrasikan, misalkan di sini ada bola tenis yang kita lempar ke atas. Artinya dia ini bergerak vertikal ke atas. Nah, perhatikan di sini, untuk gerak vertikal ke atas itu, ketika si bola ini sudah mencapai titik tertingginya atau di sini, maka nilai VT-nya itu adalah sama dengan 0. Artinya di titik tertinggi ini tidak ada kecepatan yang terjadi. Nah, ketika dia turun kembali, barulah ada kecepatan ketika dia turun. Kemudian kita lambangkan di sini, misalnya ketinggian maksimumnya itu adalah Hmax. Nah, kita langsung ke soal yang pertama. Apa yang ditanya? Tinggi maksimum yang dicapai bola. Nah, untuk menjawab soal yang A ini, kita bisa pakai rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A Hmax. Nah, ini rumus awalnya atau rumus dasarnya. Nah, kita itu kan ditanya adalah nilai Hmax-nya, artinya kita tinggal balik rumusnya. Hmax sama dengan VT kuadrat dikurang V0 kuadrat dibagi 2A. Nah, A di sini kan merupakan percepatan. Karena kasus di soal ini adalah gerak vertikal ke atas, maka A di sini adalah percepatan gravitasi, yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Kita masukkan nilai VT kuadrat. Nah, seperti yang dibilang tadi bahwa VT-nya itu sama dengan 0 ketika dia mencapai titik tertinggi. 0 kuadrat dikurang V0 kuadrat atau kecepatan awalnya adalah 15 meter per sekon kuadrat. Kemudian dibagi 2 dikali A-nya adalah percepatan gravitasi. Nah, ingat di sini bahwa gravitasi itu ketika bola ini bergerak ke atas, maka nilai gravitasinya akan bernilai negatif. Terus kalau misalnya bola ini bergerak ke bawah, maka gravitasinya itu akan bernilai positif. Oke, di sini kan kita mengukur keadaan awalnya dulu ya, ketika bola ini dilempar ke atas. Berarti nilai gravitasinya adalah minus 10. Tinggal kita hitung. 0 dikurang 225 dibagi minus 20. Itu nanti nilainya adalah 11,25 meter. Nah, ini adalah ketinggian maksimum yang dicapai bola. Terus pertanyaan yang kedua adalah lama bola di udara. Nah, artinya di sini ada dua kejadian. Bola di udara itu adalah ketika bola naik dan ketika bola turun. Kita cari waktunya itu pakai rumus ini. V sama dengan V0 plus AT. Nah, ini rumusnya. Sama kayak yang tadi, tinggal kita balik aja.
T sama dengan V dikurang V0 dibagi dengan A. V ini VT ya. VT tadi sama dengan 0 dikurang V0 nya 15, kemudian dibagi gravitasinya minus 10 sama dengan 1,5 sekon. Nah, untuk kasus gerak vertikal ke atas ini, bahwa waktu si bola naik itu sama dengan waktu ketika bola turun, atau T naik sama dengan T turun. Maka T totalnya atau T ketika si bola di udara adalah T naik ditambah T turun. T naiknya kan 1,5, kemudian T turunnya juga 1,5. Artinya waktu total atau waktu ketika di udara adalah 3 sekon. Selanjutnya adalah pertanyaan yang C. Selang waktu bola mencapai ketinggian 10 meter di tempat pelemparan. H sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Ini rumusnya. Yang kita cari di sini adalah T kuadratnya. Kita masukin aja dulu nilai H-nya berapa. Nilai H-nya itu adalah kita pakai yang 10 meter. Berarti 10 sama dengan kecepatan awalnya 15 T minus, karena sesuai tadi bahwa gravitasi ketika dia bergerak ke atas adalah minus, maka setengah kali 10 kali T kuadrat. 10 sama dengan 15T minus 5T kuadrat. Kemudian tinggal kita pindah ruas. 5T kuadrat minus 15T sama dengan 10. Terus tinggal kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 5, sama-sama bagi 5. Berarti T kuadrat dikurang 3T sama dengan 2. Nah, kalau misalnya kita jabarkan lagi, itu kita bisa bentuk jadi T minus 2 dikali T minus 1 sama dengan 2. Nah, nilai ini akan sama dengan nilai ini. Salah. Kita ubah persamaannya jadi T kuadrat dikurang 3T kurang 2 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita bentuk jadi T kurang 2 dikali dengan T kurang 1 sama dengan 0. Oke, tadi ada yang salah. Oh, ini nih. Seharusnya ini adalah minus 10, maka ini adalah minus 2. Jadi ini plus. Oh iya. Ya, benar. Maka di sini kita punya waktunya ada 2, yaitu T sama dengan 2 dan T sama dengan 1.